Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Wafiatul Adi dengan NIM 2001708 dari Prodi Sastra Indonesia NK Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menganalisis salah satu karya dari angkatan 66 yang berjudul Karangan Bunga karya Taufik Ismail. Baiklah, saya akan langsung masuk ke unsur intrinsik dari puisi Karangan Bunga karya Taufik Ismail. Yang pertama adalah tema. Tema yang digunakan adalah kepahlawanan. Buktinya adalah ini dari kami bertiga. Pita hitam pada karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati tadi siang. Yang kedua adalah nada dan suasana. Nada yang digunakan dalam puisi ini adalah nada sedih, karena penyair pengarang puisi ini dalam keadaan belasungkawa. Sedangkan suasana yaitu suasana yang digunakan adalah suasana haru, karena pembaca akan tersentuh hatinya dengan diksi-diksi yang dibuat oleh penyair. Yang ketiga adalah rima. Rima pada puisi ini adalah berirama bebas. Buktinya adalah ding ding ding. Yang keempat adalah diksi. Pada puisi ini, kata-kata yang digunakan adalah kata-kata denotasi atau lugas dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Yang kelima adalah citraan. Citraan yang digunakan dalam puisi Karangan Bunga ini adalah citraan penglihatan yang terdapat pada kutipan 3 anak kecil melangkah, dan itu hanya dapat bisa dilihat. Yang keenam adalah majas. Majas yang digunakan dalam puisi Karangan Bunga ini adalah majas asosiasi dan majas metafora. Majas asosiasi ini terlihat pada bait pertama, baris pertama, yaitu 3 anak kecil yang menggambarkan 3 tuntunan rakyat. Yang kedua adalah pada baris kedua, bait kedua, yaitu pita hitam pada karangan bunga. Majas metafora pada puisi ini yaitu 3 anak kecil seperti mahasiswa yang sedang berjalan datang ke Selemba dengan malu-malu. Yang ketujuh adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam puisi Karangan Bunga ini ada 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang pertama terdapat pada 5 baris terakhir, yaitu menggunakan kata kami, seolah-olah sang penulis juga merupakan salah satu dari 3 anak kecil tersebut. Sudut pandang orang ketiga terdapat pada baris 4 pertama, yaitu menggunakan kata ganti 3 anak kecil di baris pertama, yang sama artinya dengan mereka. Nah, itulah hasil analisis dari unsur intrinsik dari puisi Karangan Bunga karya Taufik Ismail. Sekarang kita akan masuk kepada unsur ekstrinsik dari puisi Karangan Bunga karya Taufik Ismail. Yang pertama adalah biografi dari pengarang. Taufik Ismail memiliki gelar Datuk Panji Alam Khalifatullah. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 25 Juni tahun 1935. Umur 85 tahun, ia adalah penyair dan sastrawan Indonesia. Taufik Ismail lahir dari pasangan Ghaffar Ismail dan juga Siti Nur Muhammad Nur. Ayahnya adalah seorang ulama dan pendiri PERMI. Ia menghabiskan masa SD di Solo, Semarang, dan Yogyakarta, SMP di Bukit Tinggi, dan SMA di Pekalongan. Taufik tumbuh dalam keluarga guru dan wartawan yang suka membaca. Ia telah bercita-cita menjadi sastrawan sejak masih SMA. Dengan pilihan sendiri, ia menjadi dokter hewan dan ahli peternakan karena ingin memiliki bisnis peternakan guna menafkahi cita-cita kesusastraannya. Ia tamat FKHP UI Bogor pada tahun 1963, tetapi gagal punya usaha ternak yang dulu direncanakannya di sebuah pulau di Selat Melaka. Taufik sering membaca puisi di depan umum.
Di luar negeri, ia telah baca puisi di berbagai festival dan acara sastra. Baginya, puisi baru memperoleh tubuh yang lengkap jika setelah ditulis, dibaca di depan orang. Pada tahun 1993, ia membaca puisi tentang Syekh Yusuf dan Tuan Guru, para pejuang yang dibuang VOC ke Afrika Selatan 3 abad sebelumnya. Taufik Ismail mendapat anugerah seni dari pemerintah pada tahun 1970. Dan juga, Taufik Ismail mendapat penghargaan donor honoris causa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kedua adalah latar belakang. Latar belakang dari puisi karangan bunga ini adalah aksi dari demonstrasi mahasiswa menuntut Presiden Soekarno. Yang kedua adalah berdukanya atas meninggalnya almarhum Arif Rahman Hakim, yang pada itu terjadi penembakan oleh pasukan Jakrawirawa. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.